Halo, nama saya Nadia Putri Mavinloe dengan NIM 19090101004. Di video ini saya akan menjelaskan infeksi bakteri yang pertama Escherichia coli, yang kedua Salmonella sp, dan yang ketiga Klebsiella sp. Escherichia coli atau biasa disebut E. coli. Bakteri ini digambarkan sebagai komunitas bakteri coli. Nama bakteri ini diambil dari nama seorang bakteriologis yaitu Theodor Escherichia yang juga merupakan seorang dokter anak dari Jerman dalam studinya mengenai sistem pencernaan anak tahun 1885. Dr. Escherichia berhasil melakukan isolasi dan membuktikan bahwa diare dan gastroenteritis yang terjadi pada saat itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup dalam saluran pencernaan baik manusia maupun hewan yang sehat. Namun ada beberapa serotip yang mempunyai faktor virulensi sehingga bersifat patogen pada manusia maupun hewan. Escherichia coli merupakan bakteri bersifat gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki ukuran sekitar 2,4 kali 0,4 sampai 0,7 mikrometer, tidak membentuk spora dan bersifat anaerob fakultatif. Umumnya bersifat sebagai flora normal pada saluran pencernaan manusia maupun hewan. Gejala klinis. Yang pertama, demam, tidak mau makan, lemah, diare ringan, sampai diare berat yang dapat mengakibatkan diare berdarah. Diare merupakan gejala klinis yang menunjukkan adanya perubahan fisiologis atau patologis di dalam tubuh, terutama dalam saluran pencernaan. Yang kita tahu bahwa saluran pencernaan itu sendiri merupakan tempat predileksi dari E. coli. Teknik diagnosis. Untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh infeksi E. coli dengan pemeriksaan feses, yaitu dengan mengambil sampel feses, kemudian akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Sampel feses yang telah ditampung dan diamati juga keadaan mikroskop atau fisik feses yang meliputi warna, bau, dan konsistensi. Pencegahan. Dengan membiasakan mencuci tangan dengan benar hingga bersih sebelum memasak, menyajikan makanan ataupun mengonsumsi makanan, dan setelah bermain dan beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan. Salmonella sp. Salmonella sp adalah bakteri gram negatif yang bergerak atau motil dengan menggunakan flagela, berbentuk batang, bersifat anaerob fakultatif, katalasenya positif dan oksidasenya negatif. Dia berukuran 1-3,5 mikrometer kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer. Besar koloninya rata-rata 2-4 mm. Secara umum, organisme yang berasal dari genus Salmonella yang merupakan sumber penyebab berbagai macam infeksi, mulai dari gastroenteritis ringan sampai berat, seperti demam tifoid dan bakterinia. Salmonella adalah agen penyebab salmonellosis, yaitu penyakit endemis dan menimbulkan kerugian yang besar di Indonesia. Dapat menular melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi Salmonella sp. Contohnya penyakit salmonellosis. Salmonella sp juga berada di dalam sistem pencernaan baik manusia maupun hewan. Gejala klinis. Gejala yang timbul secara akut seperti demam, diare, mual, dan terkadang muntah, dan seringkali memperhatikan aksi emergen disertai mulas yang sangat hebat atau tenesmus. Teknik diagnosa. Yang pertama, dengan melihat tanda klinis penyakitnya. Yang kedua, mengisolasi dan mengidentifikasi salmonella secara bakteriologik. Yang ketiga, pemeriksaan serologis dengan tes plate aglutinasi dengan menggunakan whole blood. Untuk pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemaran seperti feses, urin, media selektif harus lebih dulu dipupuk pada kaldu selein
24 jam 37 derajat, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Pengobatan. Tujuan utama dalam pengobatan salmonellosis yaitu mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Apisilin dan amoxicillin merupakan antibiotik yang sering diberikan pada kasus salmonellosis. Juga chloraphenicol digunakan apabila kondisi pasien sangat mengkhawatirkan, dengan catatan pengawasan dokter. Pencegahan dengan mencuci alat makan dan bahan makanan dengan air bersih. Yang kedua, memasak makanan dengan benar-benar matang. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar setelah beraktivitas agar kebersihan tetap terjaga. Klebsiella sp. Bakteri yang berbentuk batang pendek, tidak memiliki spora, dan tidak memiliki flagela. Mempunyai selubung atau kapsul yang tebal. Dia memiliki ukuran 0,5 sampai 0,1 mikron. Dia tergolong bakteri gram negatif yang tidak dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratori. Bakteri ini merupakan bakteri oportunistik yang menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia. Infeksi nosokomia. Karena Klebsiella sp sebagian besar disebabkan oleh spesies Klebsiella pneumoniae. Gejala klinis. Gejala-gejala ketika terinfeksi Klebsiella pneumoniae. Yang pertama, suhunya lebih dari 38 derajat. Yang kedua, batuk dan perubahan karakteristik pada dahak. Yang ketiga, napas cepat dan napas sesak karena paru-paru meradang secara mendadak dan terdengar suara bronkial. Diagnosa. Dari pemeriksaan klinis dengan mendengar suara bronkial, prinsip identifikasi Klebsiella sp dengan melihat gambaran mikroskop, isolasi primer pada media agar seperti agar darah, McConkey agar. Kemudian melihat penampakan koloni pada media dan melakukan tes-tes biokimiawi seperti triple sugar iron agar. Pengobatan. Pengobatannya dapat dimulai dengan pemberian obat antibiotik seperti aminoglikosida, polymyxin, tigecycline, fosfomisin, temosilin, dan polistin. Pencegahannya dengan selalu mencuci tangan sebelum atau setelah menyentuh luka, kemudian setelah menggunakan toilet, dan yang paling penting mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.